Selamat datang di Wekpok Media Tech bersama saya Bayu BS yang akan menemani Anda belajar Microsoft Word dari nol atau dari pemula hingga menjadi mahir dalam Microsoft Word. Oke, di video kali ini dan beberapa video ke depan saya akan membuat video kursus tutorial Microsoft Word dari mulai basic, dari mulai pengenalan, dari mulai apa itu Microsoft Word hingga ke hal-hal yang lebih mendalam dalam Microsoft Word ini. Oke, sebelum itu kita intro dulu. Nah, apakah Microsoft Word itu? Microsoft Word adalah sebuah perangkat pengolah kata yang diproduksi oleh Microsoft, di mana perangkat ini bisa digunakan untuk mengetik sebuah dokumen, surat menyurat, seperti membuat laporan, makalah, skripsi, dan lain sebagainya. Intinya yaitu untuk surat menyurat dan juga untuk mengetik beberapa naskah. Kemudian apakah Microsoft Word bisa membuat tabel? Nah, bisa, tapi tidak sekomplit ketika kita membukanya di Excel. Nah, jadi kalau Microsoft Word itu adalah untuk mengetik surat-surat yang didominasi oleh huruf-huruf ya, bukan didominasi oleh tabel. Tapi kita juga bisa membuat tabel di Microsoft Word. Oke. Nah, di video part yang pertama ini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada Microsoft Word. Kita buka dulu. Nah, di sini saya akan menggunakan Microsoft Word versi 2016. Mungkin di komputer teman-teman menggunakan Microsoft Word versi yang lain, pada intinya sama saja ya, tidak akan jauh berbeda. Nah, kalau di 2016 ini kita pertama kali membuka Microsoft Word akan disuguhkan dengan tampilan yang seperti ini. Dari mulai Home, New, dan juga Open. Nah, kalau di menu Home ini ada beberapa template yang bisa kita pilih supaya memudahkan untuk membuat sebuah dokumen tanpa harus mendesain template tersebut. Kemudian pada menu New kita bisa membuat dokumen baru atau blank dokumen. Sedangkan Open kita bisa membuka dokumen yang ada pada komputer kita ataupun dokumen yang sudah disimpan di penyimpanan awan atau penyimpanan online. Nah, kemudian ada akun, ini untuk kita login. Kemudian ada feedback, ini adalah tanggapan kita terhadap baik buruknya Microsoft Word. Dan ada option yaitu sebagai pengaturan. Nah, oke, kita kembali ke awal. Nah, kita akan coba membuka dokumen kosong atau dokumen baru dengan cara mengeklik blank dokumen. Kalau kawan-kawan menggunakan Microsoft Word versi 2007, itu biasanya ketika membuka Microsoft Word langsung disuguhkan dengan tampilan yang seperti ini. Nah, sebelumnya mohon maaf kalau kamera saya agak buram karena saya menggunakan webcam dari laptop langsung. Nah, jadi supaya kawan-kawan juga tidak terlalu fokus untuk menatap saya, tapi fokuslah untuk menatap materi yang saya jelaskan. Oke, jadi di sini saya agak perkecil. Nah, oke, ini adalah tampilan dari dokumen baru pada Microsoft Word. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Mulai dari atas ini adalah title bar atau judul ya, judul dari dokumen yang sedang kita buka. Nah, biasanya kalau kita membuka dokumen yang sudah dibuat, maka judulnya atau nama filenya akan muncul di sini. Nah, karena ini adalah dokumen baru, maka namanya masih berupa dokumen 1. Nah, dokumen 1, dokumen 2, dan lain seterusnya. Kemudian di sini kita lihat, nah di sini saya coba ketik sembarang dulu supaya ininya menyala. Ini adalah Quick Access Toolbar. Jadi langkah cepat untuk memudahkan kita untuk menggunakan sesuatu yang kita butuhkan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah Save untuk menyimpan dokumen. Yang kedua adalah Undo Typing atau Ctrl Z. Itu untuk melakukan langkah mundur ketika kita berbuat kesalahan. Dan yang ketiga adalah Redo
atau repeat typing dengan cara menekan Ctrl Y pada keyboard. Ini adalah kebalikannya dari undo. Nah, jadi kalau kita sudah mundur kemudian kita ingin maju lagi, itu bisa menggunakan redo. Nah, misalkan seperti ini, kita sudah mengetik kemudian kita ingin kembali. Nah, maka ketikannya hilang. Nah, ketika kita tekan redo, maka ketikannya akan kembali lagi, jadi maju mundur. Nah, quick access toolbar ini bisa kita pilih dengan cara mengeklik tanda panah customize quick access toolbar. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu, new, open, dan lain sebagainya. Tapi saya sarankan kita pilih 3 saja, yaitu save, undo, dan redo. Nah, selanjutnya, nah di sini adalah bagian menu ribbon. Nah, ribbon ini terdiri dari menu bar yang ada di atas, kemudian ada toolbar. Toolbar ini adalah anaknya menu bar atau submenu dari menu bar. Nah, pada menu bar itu terdapat menu file, home, insert, design, layout, reference, mailings, review, view, dan help. Nah, ini developer ini awalnya tidak ada, tapi karena saya sudah aktifkan maka di sini ada menu developer. Nah, untuk menambahkan menu developer kita bisa masuk ke menu setting, tapi saya akan jelaskan nanti karena di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian yang ada pada Microsoft Word. Nah, kemudian di samping menu help ini ada menu tell me atau memudahkan kita untuk mencari segala sesuatu yang ada pada Word. Nah, jadi mulai dari setting, pengaturan, option, dan lain sebagainya ini bisa kita cari di sini. Nah, ini adalah bagian dari menu bar. Kemudian di bawahnya ada toolbar. Nah, toolbar terdiri dari beberapa grup. Nah, di sini misalkan pada menu bar home ada toolbar grup clipboard, font, paragraph, styles, dan juga editing. Nah, kemudian di sini kita lihat ada dialog ya. Nah, ada petunjuk untuk membuka dialog. Nah, jika kita klik maka hasilnya akan memunculkan menu dialog. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke atas. Di sini ada window management. Window management terdiri dari sign in, ini adalah untuk login akun Microsoft Word kita. Kemudian di sini ada ribbon display option. Nah, auto hide ribbon, show tabs, dan show tabs and comments. Nah, jadi kalau auto hide ribbon, nanti ribbon yang di sininya akan hilang. Kalau show tabs ininya muncul, kemudian show tabs and comments, show ribbon tabs and comments all the time. Nah, kemudian di sini ada minimize. Ketika kita mengeklik minimize, maka Word kita akan disembunyikan dulu tapi tidak ditutup ya. Jadi masih aktif, cuma disembunyikan dulu. Nah, kemudian di sini ada restore down. Restore down ini adalah untuk mengecilkan jendela window dari Microsoft Word. Nah, kemudian di sini ada maximize untuk menampilkan secara layar penuh kembali. Nah, kemudian di sini ada close. Nah, close itu kita menutup total program Microsoft Word. Nah, ketika kita menge-close, maka kita akan diberi dua pilihan, apakah kita akan menyimpan dokumen ini ataukah tidak. Nah, itu adalah bagian-bagian yang ada pada menu window management. Nah, kemudian kita beralih ke bawah. Nah, di sini kita lihat ada sebuah kertas putih. Nah, ini adalah lembar kerja kita atau workspace, atau istilahnya apa ya, sesuatu yang sedang kita kerjakan, nantinya hasilnya adalah semuanya akan tertera di sini. Nah, jadi ini adalah bayangkan sebuah kertas yang akan kita cetak nanti, kemudian yang akan kita ketik adalah posisinya akan mengikuti seperti kertas yang akan kita cetak. Tapi kertas itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ketika kita menggunakan kertas A4, maka di sini kita harus mengatur kertas pada tampilan monitor juga harus A4. Jika menggunakan F4, maka harus F4 juga. Nah, ini adalah kertas ya.
Kemudian di dalam kertas ini ada kelap-kelip, ini adalah dimana kita sedang mengetik ya, posisi mengetik kita ataupun posisi kursor. Nah, jadi seperti ini. Nah, misalkan saya perbesar, misalkan kita ada di tengah-tengah ini, maka ketika kita hapus, maka dia akan menghapus ke kiri, kemudian bisa juga menghapus ke kanan. Nah, jadi ada menghapus ke kiri dan ke kanan. Nanti saya akan jelaskan pada part selanjutnya. Oke, lanjut. Kita lihat di sini ada penggaris yang melintang dari atas ke bawah dan juga yang horizontal dari kiri ke kanan. Ini disebut dengan ruler atau penggaris. Nah, ruler ini bisa kita munculkan dan bisa kita sembunyikan dengan cara masuk ke menu view. Kemudian di sini kita lihat ada ruler. Jika centangnya dihilangkan, maka rulernya akan hilang. Dan ketika rulernya dicentang, maka rulernya akan muncul. Nah, ruler ini adalah penggaris ya. Nah, jadi ini akan sama dengan kenyataan. Misalkan di sini sentimeter, maka ini adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan selanjutnya. Di bawahnya juga sama. Nah, kemudian di sini ada scroll bar. Oke, saya pindahkan dulu. Nah, di sini ada scroll bar yang berfungsi untuk menggeret naik turun lembar kerja kita. Nah, scroll bar ini terbagi menjadi 2 juga. Oke, nah ketika kita zoom seperti ini, maka scroll barnya akan ada 2, yaitu naik turun dan juga horizontal yang ada di sini. Nah, itu adalah scroll bar yang difungsikan untuk scroll tampilan lembar kerja kita. Nah, kemudian kita beralih ke bawah. Di sini ada status bar. Nah, ini adalah info halaman, page 1 dari 1 halaman. Ketika kita mempunyai 2 halaman, nah misalkan seperti ini, page 2 dari 2 halaman, karena kita sedang berada di halaman kedua dari 2 halaman. Ketika kita pindah ke sini, maka kita berada di halaman 1 dari 2 halaman. Nah, jadi ini adalah posisi halaman kita sedang bekerja, dan yang satunya adalah jumlah halaman yang ada pada dokumen Word yang sedang kita buka. Kemudian di sampingnya ada kata ya, jumlah kata, 1 kata. Nah, ini adalah jumlah kata. Ketika kita mengetik, maka katanya akan bertambah. Nah, ya seperti ini ya. Nah, jumlah kata ya, bukan jumlah huruf. Ingat, ini adalah jumlah kata. Kemudian di sampingnya lagi ada bahasa yang sedang kita gunakan. Nah, kemudian kita lihat di sini ada page view. Yang pertama adalah read mode. Ketika kita mengeklik read mode, maka tampilan Word-nya adalah mode baca. Kemudian ada print layout. Nah, tampilan yang umum kita gunakan adalah print layout, karena biasanya kita akan mencetak dokumen ini, jadi kita mudah untuk melihat bagaimana hasil cetakan nantinya. Kemudian di sini ada web layout. Nah, web layout ini adalah tampilan seperti ketika kita membuka web. Nah, kemudian di sampingnya ini ada namanya zoom ya, zoom in, zoom out. Nah, ini bisa kita perbesar dan perkecil. Misalkan kalau terlalu kecil kan kita tidak bisa melihat tulisan yang ada di sini, maka kita bisa zoom in. Nah, kita jadi bisa melihatnya ya. Nah, kemudian kita pindah ke atas. Nah, di sini ini adalah tabulasi. Nah, saya sudah membuat video tentang tabulasi di Microsoft Word yang bisa kawan-kawan tonton di kartu video ini. Untuk membuka kartu, silakan klik ikon tanda seru, mirip tanda seru yang ada di atas video ini ya. Nah, ini adalah tabulasi yang mungkin saya akan jelaskan lagi pada part selanjutnya. Kemudian di sini ada margin. Margin itu adalah batas halaman yang tidak bisa dikerjakan ya. Nah, misalkan kita tidak akan mungkin mengerjakan atau membuat sebuah dokumen di mana tulisannya itu sangat
minggir sekali, jadi itu tidak mungkin. Nah, ini adalah margin. Margin itu adalah batas untuk kita memulai mengetik. Nah, kita lihat di sini margin kirinya seperti ini, dan margin atasnya juga ada batas ya, tidak langsung menempel ke atas. Nah, kemudian setelah itu ada juga namanya indent ya. Indent ini adalah untuk mengatur paragraf. Nah, jadi itulah bagian-bagian dasar yang ada pada Microsoft Word. Nah, oke. Nah, nanti akan lanjut di part kedua. Jangan lupa tonton terus video saya berikutnya. Jangan lupa juga tonton video setelah layar akhir berikut ini jika kawan-kawan sedang menonton video ini melalui YouTube online. Oke, demikian saya Bayu BS, pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.